Bocoran rekrutmen petugas editing coding dan pengentri data Sensus Pertanian 2023 dan kisaran honor yang diberikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Uzma Ulia channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih saya bahas informasi terbaru seputar Badan Pusat Statistik dan seperti yang saya jelaskan di depan, yaitu tentang bocoran untuk rekrutmen petugas editing coding dan juga petugas pengentri data untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham dan juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, seperti yang pernah saya singgung pada video yang pernah saya upload sebelumnya tentang kegiatan dari Sensus Pertanian 2023 ini akan melibatkan banyak petugas, di mana terdiri dari petugas untuk lapangan, yaitu petugas pencacah dan pemeriksa lapangan. Ada juga untuk petugas editing coding dan petugas pengentri data untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023. Jadi barangkali ada teman-teman yang nantinya saat pengumuman kelolosan untuk seleksi petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 belum dinyatakan lolos atau belum bisa dilibatkan untuk kegiatan lapangan, kalian bisa coba untuk mendaftar kembali dalam perekrutan untuk petugas editing coding dan juga petugas pengentri data Sensus Pertanian 2023. Lalu kapan untuk perekrutan tersebut? Dari informasi yang saya terima dari sumber terpercaya tentunya. Jadi untuk gambaran dari BPS itu sendiri akan melakukan perekrutan untuk petugas editing coding, yaitu kemungkinan adalah setengah bulan setelah petugas lapangan berjalan, yang artinya petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2023. Jadi kemungkinan akan ada untuk kegiatan editing codingnya ini berjalan mulai pertengahan Juni. Jadi kemungkinan untuk rekrutmennya juga dalam waktu dekat. Jadi seperti harapan dari BPS itu sendiri, jadi jalannya beriringan. Begitu ada petugas dari lapangan selesai menyetorkan data ke PML, ke Koseka, kemudian dari Koseka disetorkan ke BPS. Nah di situ di BPS sendiri akan ada petugas untuk editing coding. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, apa tugas dari editing coding, petugas editing coding yang dimaksud? Petugas editing coding tugasnya yaitu memeriksa kembali dokumen lapangan. Jadi dokumen lapangan yang sudah dilakukan pencacahan oleh petugas lapangan dan juga pemeriksaan oleh PML, maka akan diperiksa kembali oleh editing coding dan juga untuk memberikan kode-kode yang ada di dokumen tersebut. Memeriksa yang dimaksud di sini adalah memeriksa apakah dokumen tersebut sesuai atau layak pada umumnya atau tidak. Dan selanjutnya dari petugas editing coding ini, jika sudah dinyatakan sesuai, dinyatakan layak, maka akan diberikan kepada petugas pengentri data. Jadi jarak antara dimulainya petugas lapangan, kegiatan di lapangan, kegiatan editing coding, dan kegiatan untuk pengentrian data itu sebenarnya tidak terlalu lama. Dari gambaran yang diberikan seperti itu, jadi artinya untuk perekrutan petugas editing coding dan juga petugas pengentri data, jadi kemungkinannya pun akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan untuk rekrutmen petugas yang dimaksud juga akan dilakukan oprek ya, atau open recruitment. Jadi open rekrutmen secara besar-besaran juga melalui aplikasi Sobat BPS dan juga melalui website resmi BPS di tiap-tiap kabupaten atau kota. Dan untuk informasi, pada saat ini belum di aplikasi Sobat BPS belum dibuka untuk rekrutmen tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka dalam waktu dekat. Dan untuk lebih jelasnya atau lebih pastinya, teman-teman bisa mengecek secara berkala di aplikasi Sobat BPS teman-teman, apakah sudah tertera di situ untuk rekrutmen petugas editing coding dan pengentri data, dan atau juga bisa dicek melalui website resmi BPS di tiap-tiap kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal ya.
Untuk yang selanjutnya tentang bocoran honor untuk petugas editing coding dan petugas pengentri data. Jadi saya tadi sudah menyebutkan apa tugas dari editing coding, dan untuk tugas pengentri data tugasnya yaitu mengentri data ke aplikasi dan data-data yang di entry tersebut adalah dokumen yang sudah diperiksa oleh petugas editing coding. Jika dalam pengentrian data tersebut terjadi error atau kesalahan, maka error tersebut yang menyelesaikan keeroran atau kesalahan tersebut adalah petugas editing coding ya. Dan di sini himbauan bagi teman-teman yang tertarik atau berminat untuk menjadi petugas pengentri data atau pengolah data itu diwajibkan untuk memiliki laptop tersendiri ya, karena untuk PPS tidak mewadahi untuk perangkat laptop bagi petugasnya. Jadi petugas wajib memilikinya sendiri. Dari sumber yang terpercaya saya terima informasi untuk kisaran honor yang diberikan untuk editing coding atau petugas editing coding dengan kontrak kerja sekitar 2 bulan ya, hampir sama dengan kontrak kerja yang diberikan untuk petugas lapangan, yaitu sekitar 2 bulan dengan kisaran honor yaitu 3 juta per bulan. Ini kisaran ya, jadi bisa saja turun atau bisa saja naik, tapi jika turun dan naik pun tidak jauh dari kisaran tersebut. Dan untuk petugas pengentri data atau pengolah data, kisaran honornya pun sama, yaitu sekitar 3 juta per bulan. Hanya yang membedakan kalau editing coding kontrak kerjanya yaitu sekitar 2 bulan, tapi kalau untuk pengentri data hampir sama dengan lama untuk pengentrian data Rexosec tahun lalu, yaitu sekitar 3 bulan. Dan apabila 3 bulan belum selesai, kemungkinan akan ada perpanjangan kontrak lagi. Jadi intinya di sini bagi teman-teman yang nantinya jika saat pengumuman kelolosan untuk seleksi petugas lapangan sensus pertanian belum dinyatakan lolos atau belum dilibatkan, maka teman-teman bisa saja untuk mengikuti perekrutan untuk petugas editing coding dan juga pengentri data ya. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai bocoran rekrutmen untuk petugas editing coding dan petugas pengentri data bagi kegiatan sensus pertanian 2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon dukungannya bagi yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya dan juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Dan bagi yang teman-teman yang tidak berkenan, cukup diabaikan saja ya. Terima kasih disampaikan. Salam sukses selalu tentunya untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.